Ya, halo, kembali lagi bersama saya Gusnando. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menampilkan gambar secara offline. Jadi kita sudah memiliki gambar seperti ini. Ini saya tempatkan di project, tempat directory projectnya. Jadi ada namanya c.jpg. Buat teman-teman bisa gunakan gambar yang punya teman-teman atau yang teman-teman udah download dari internet, bebas ya. Caranya itu bagaimana? Jadi kalau kita udah punya gambarnya atau fotonya, kita bisa gunakan di sini sama seperti ini ya, image, tetapi bedanya itu di bagian source ini. Nah, source-nya ini. Source-nya kita nggak pakai URI, tapi kita pakai require. Nah, begini. Tanda petik, lalu di sini tanda titik garis miring. Artinya ini apa? Artinya ini mulai cari dari direktori tempat si FCS ini mulai gitu. Jadi dia tuh akan melihat banyak sekali file di sini. Kalau kita lihat di sini ya, untuk munculin kayak begini itu tekan Ctrl spasi. Nah, bisa kita pilih di sini c.jpg begitu. Nah, begini. Kalau kita simpan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita bisa tambahin juga ya margin top misal 20 begitu. Nah, begini. Kemudian kita juga bisa lakuin apa sih? Nah, di sini kita juga bisa lakuin namanya pakai border width 2 gitu. Atau 3. Lalu border color. Nah, seperti ini. Kalau kita isikan namanya border width, maka di tepinya itu akan ada sebuah garis yang bisa kita warnai. Misal, teman-teman, oh saya pengen agar warna putih aja gitu. Oh saya pengen agar warna gelap aja. Kayak begini. Ini juga bisa kok. Jadi buat teman-teman yang pengen buat gambar gitu, ada di sini di luarnya itu ada garisnya, bisa pakai namanya border width. Makin tebal ini, makin tinggi nilainya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian sini misal kita pengen agar gambarnya ini atau fotonya ini jadi lingkaran. Caranya itu gimana? Jadi kalau lingkaran itu adalah border-border yang ada di sini itu setengah dari width dan height-nya. Misal width-nya itu 100, maka bordernya itu harus minimal 50. Jadi kalau kita isikan di sini border bottom right radius 50 gitu ya. Kemudian top right radius 50. Kemudian yang di bagian sini juga 50 yang bottom left ya. Kayak begitu. Dan satunya lagi di sini misal 50. Hasilnya adalah lingkaran seperti ini. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk menampilkan image dari yang online dan juga yang offline seperti ini. Kemudian ada lagi, satu lagi ya, saya baru ingat. Ada namanya resize mode. Ini bisa kita isikan center, content, cover, repeat, dan stretch. Misal kita gini ya, misal di sini width-nya kita nggak isi, gitu ya. Untuk resize mode-nya kita bisa isi center, maka dia itu akan di tengah seperti ini. Maka dia itu akan menggunakan sepasnya dia. Kemudian kalau kita isikan repeat, hasilnya seperti ini, jadi dia itu ngulang-ngulang ya. Nah, begini. Kemudian kalau kita isikan stretch, maka dia itu akan nge-stretch gitu. Sesuai dengan height-nya di sini. Misal saya isikan 200 dan width dan height-nya akan nge-stretch begini. Jadi dia itu akan masukin, coba ngepasin gambarnya sebesar ini. Kemudian di sini biasanya saya nggak pakai ya, saya ke default aja gitu. Ini kayak begitu. Ya, biasanya saya cuma pakai width dengan height aja di sini. Kemudian pada video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk menggunakan touchable opacity. Nah, touchable opacity itu apa sih? Touchable opacity adalah sebuah komponen yang digunakan untuk membuat tombol. Jadi teman-teman bisa sentuh tombolnya, ngeklik tombolnya, nanti akan ada sesuatu yang terjadi, misal itu bisa menggunakan touchable opacity. Oke, itu aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut lagi, bisa cek link playlist di bawah. Jadi video-video tentang belajar React Native ini sudah saya jadikan satu playlist. Bisa cek di sana. Terima kasih sudah menonton. Buat teman-teman yang pengen dukung channel ini, bisa dengan cara subscribe atau jadi member. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.